Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 sejarah kelas 10-9 yang beranggotakan Abigail Angelique Tesalonika Leon, Zaskia Aurelia Azahra, Yunis Faustin Wibowo, dan Syulis. Di sini kami akan menjelaskan tentang ilmu sejarah. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul dan pengertian sejarah. Sejarah dalam etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti syajarotun, yaitu pohon silsilah. Kemudian, syajarotun diserap oleh bahasa Melayu menjadi syajarah. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya sebagai sejarah. Kemudian, dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history. Nah, history sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti pengetahuan hasil penyelidikan. Definisi dari sejarah yaitu ilmu yang mempelajari peristiwa penting dan bermakna pada masa lalu. Lalu ada lagi penjelasan sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ilmu pengetahuan sejarah yang berarti masa lampau, lalu proses perkembangan. Kemudian ada lagi definisi sejarah menurut sejarawan. Menurut Robin Wings, sejarah adalah studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Menurut Nugroho Noto Susanto, sejarah adalah peristiwa manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi pada masa lalu. Ciri-ciri sejarah. Yang pertama, empiris, yaitu berdasarkan pengalaman atau bukti nyata. Yang kedua, objektif, yaitu fakta dan bukan opini. Yang ketiga, permanen, yaitu tidak berubah dan tetap terjadi. Yang keempat, unik, yaitu peristiwa sejarah yang tidak terulang sama persis. Yang terakhir, kausal, yaitu hubungan sebab akibat. Konsep dasar sejarah terbagi menjadi 5. Yang pertama ada waktu atau kronologi, yaitu urutan waktu kejadian sejarah. Yang kedua perubahan, yaitu pergantian kondisi dari satu ke waktu yang lain. Yang ketiga kehidupan berkelanjutan atau kontinuitas, yaitu hal-hal yang tetap bertahan dari masa ke masa. Yang keempat, perkembangan, yaitu proses menuju kemajuan atau kemunduran. Yang terakhir ada pengulangan, yaitu pola kejadian yang mirip di waktu yang berbeda. Unsur-unsur sejarah. Ada kalimat yang mengatakan, setiap peristiwa sejarah, event yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang, space, dan waktu, time tertentu. Unsur-unsur sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama manusia, yaitu pelaku utama dalam peristiwa sejarah. Yang kedua ruang, yaitu memberikan gambaran jelas bahwa peristiwa memang ada dan nyata. Yang ketiga waktu, yaitu batasan temporal setiap peristiwa sejarah yang terjadi. Yang kelima, sumber sejarah. Sumber sejarah berdasarkan sifat. Yang pertama, primer, yaitu sumber asli atau langsung dari orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut. Contohnya, artefak, dokumen, dan catatan harian. Yang kedua, sekunder, yaitu sumber yang didapat berdasarkan sumber primer. Contohnya, buku sejarah atau artikel. Yang ketiga, ada tersier, kompilasi dari sumber sekunder, contohnya ensiklopedia. Sumber sejarah berdasarkan bentuk. Yang pertama ada tulisan, yaitu naskah, buku, prasasti, arsip, koran, dan lain-lain. Yang kedua ada lisan, yaitu keterangan-keterangan lisan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Yang ketiga benda, yaitu sumber berbentuk artefak dan fosik atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Keenam, cara berpikir sejarah.
Diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia artinya melintas. Dan kronos artinya waktu. Jadi, diakronik adalah cara berpikir dalam sejarah meliputi peristiwa berdasarkan waktu atau kronologi dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin artinya dengar dan kronos artinya waktu. Jadi, sinkronik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Perbedaan diakronik dan sinkronik yaitu penulisan ilmu sosial melebar dalam ruang atau sinkronik, sedangkan penulisan sejarah memanjang dalam waktu atau diakronik. Ketujuh, ilmu bantu sejarah. Yang pertama, arkeologi, yaitu ilmu mempelajari benda purbakala. Yang kedua, antropologi, yaitu ilmu tentang manusia dan budaya. Yang ketiga, sosiologi, yaitu ilmu tentang masyarakat. Yang keempat, geografi, yaitu ilmu tentang waktu dan ruang. Yang kelima, kronologi, yaitu ilmu tentang penanggalan dan urutan waktu. Kedelapan, manfaat mempelajari sejarah. Yang pertama, inspiratif, yaitu menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, edukatif, yaitu pembelajaran dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Yang ketiga, instruktif, yaitu menumbuhkan sikap kritis, analitis, dan empiris. Yang keempat, rekreatif, yaitu hiburan atau kesenangan. Historiografi berasal dari dua kata, yaitu historia yang berarti sejarah dan grafien yang berarti menulis. Jika digabungkan berarti penulisan sejarah. Ilmu atau kegiatan menulis sejarah berdasarkan sumber sejarah tersedia, dilakukan dengan metode ilmiah dan penyusunan fakta secara sistematis. Selanjutnya ada jenis-jenis historiografi. Yang pertama ada historiografi tradisional yang memiliki ciri-ciri seperti ditulis oleh pujangga, ahli babat atau penulis istana. Yang kedua, bersifat subjektif, mengandung unsur mitos dan legenda. Lalu yang terakhir, berfokus pada raja, bangsawan, dan kerajinan. Contoh historiografi tradisional ialah babat Tanah Jawi dan sejarah Melayu. Selanjutnya ada historiografi kolonial. Historiografi kolonial ditulis oleh sejarawan Belanda pada masa penjajahan, lalu memiliki pandangan eurosentris dan bias kolonial. Yang terakhir, sering merendahkan bangsa Indonesia. Contohnya seperti karya Hermanus Johannes de Graaf, Raffles, Historia of Java. Lalu ada historiografi modern atau nasional. Historiografi modern atau nasional ditulis oleh sejarawan Indonesia pada pasca kemerdekaan. Historiografi modern ini juga lebih objektif, ilmiah, dan kritis. Lalu menampilkan perjuangan rakyat sebagai aktor utama. Contohnya, Sejarah Nasional Indonesia yang disusun oleh Nugroho Noto Susanto dan timnya. Ketiga, tujuan. Pertama, tujuannya ialah melestarikan memori kolektif bangsa, lalu sumber inspirasi dan pembelajaran, dan meningkatkan kesadaran sejarah dan identitas nasional. Lalu selanjutnya ada tahapan penulisan. Tahapan penulisan memiliki 4 poin, yaitu yang pertama ada heuristik, pengumpulan sumber sejarah, yang kedua ada verifikasi, kritik sumber, menilai keaslian dan kredibilitas, yang ketiga ada interpretasi, penafsiran fakta sejarah, dan yang terakhir ada historiografi, yaitu penulisan secara sistematis dan naratif. Sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang ilmu sejarah. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.